Saya tunjukkan yang tampilan depan ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti inilah nanti. Nah, jadi ya, tampilan inilah yang akan Ibu Bapak dapatkan. Di sini ada informasi umum tentang aplikasi itu. Ya. Jadi versi aplikasinya, ya. Kemudian, Nah, ini versinya yang terbaru, dikatakan oleh pembuatnya, ya, versi 2002.1. Kenapa? Ya karena yang pertama di tahun 2022 gitu. Kemudian di sini pun Ibu Bapak bisa melihat langsung dan mendownload langsung buku panduan lengkapnya, buku panduan singkatnya, dan buku frequent answer question. Jadi seputar erapor pertanyaannya seperti apa. Nah, gitu. Oke, Bu Bapak. Nah, itu kemudian, nah, di sini Bu Bapak bisa melihat bersama. Ada dashboard, setting web service, ambil data Dapodik, administratornya, usernya, referensi Dapodik, referensi lokal, hasil pengolahan nilai, grafik nilai siswa. Nah, ini ada grafiknya juga ya Bapak. Rekap kehadiran, tanggal rapornya, ledger nilai siswanya. Untuk mencetaknya di sini, untuk mengirim nilai ke Dapodik tidak lagi secara manual ke aplikasi Dapodik Ibu Bapak, langsung bisa dari sini, di-sync di sini. Nah, dikonekkan di sini. Bahkan Ibu Bapak bisa membackup datanya. Gitu. Nah, kita lihat satu persatu ya Ibu Bapak. Namanya juga mengenal. Kita kenalkan dulu. Tidak usah menginput dulu. Ya, menginputnya nanti mulai tanggal 10. Nah, kita lihat di dashboard-nya. Setting web service. Seperti yang saya sampaikan di awal, tugas administrator pertama dan utama adalah menginisiasi. Sudah selesai. Install dan sebagainya. Nah, kemudian menyiapkan field. Menyiapkan field salah satunya dengan mengkonekkan dengan aplikasi Dapodik, Ibu Bapak. Nah, ini belum ada data Dapodiknya. Sehingga tidak ada data siswa guru di sini tidak ada. Nah, caranya ya ditambah agar terkoneksi. Isiannya apa dong? Nah, ngobrol dengan administrator aplikasi Dapodik Ibu Bapak. Atau kalau Ibu Bapak sendiri yang menjadi administrator, udah enak. Di Dapodik itu di bagian bawah sendiri, nanti ada tulisan pengaturan gitu. Nah, dan di situ ada informasi lengkap ini kok Ibu Bapak. Nama koneksinya apa, alamat IP servernya apa, server Dapodiknya bagaimana, key-nya. Nah, ini juga penting, sangat penting. Ada key-nya di situ. Nanti kalau dilihat di aplikasi Dapodik. Nanti saya perlihatkan pas tanggal 10. NPSN sekolahnya juga dimasukkan. Setelah itu disimpan. Cling. Nanti akan terkoneksi semuanya. Begitu juga kan. Itu untuk setting web service. Pertama dan utama, mengkoneksikan data. Kemudian berikutnya adalah ambil data Dapodik. Nah, karena saya belum mengkoneksikan dengan key web service dari sekolah manapun, ya statusnya belum terkoneksi.
Tapi kalau Ibu Bapak tadi sudah memasukkan yang di setting web service tadi, nah, di sini akan ada satu daftar sekolah. Kemudian nanti diklik koneksi. Dia akan terkoneksi semuanya. Oke. Kemudian di sini ada data administrator. Nah, di sini jika ada perubahan administrator, inilah tempatnya untuk merubah data administrator. Bahkan passwordnya pun dirubah. Termasuk usulan dari kementerian. Himbauan dari kementerian pada saat mengatakan bahwa password administrator harus continue dirubah, bahkan user ID-nya kalau perlu, itu dilakukannya di sini, Ibu Bapak. Ya, bahkan jika administratornya lebih dari satu, bisa ditambah di sini. Walaupun sekali lagi himbauannya device-nya satu untuk satu sekolah. Oke. Nah, bahkan menghapus admin pun juga di sini. Oke. Kemudian selanjutnya kita lihat data user. Nah, di sini asumsinya Ibu Bapak, kita bisa mengenerate ulang user. Nah, pada saat kita mengenerate ulang user, di situ terlihat default password untuk semua user, ya baik guru maupun siswa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan pada saat kita melihat di sini, ya, kita bisa menambah user. Nah, ini pilih hak akses misalnya guru. Nah, pilih hak aksesnya siswa, bisa ditambah sendiri-sendiri. Detailnya sekali lagi bukan hari ini. Ini hanya mengenal dulu. Tak kenal tak sayang, tak lihat tak sayang, gitu ya. Oke. Itu terkait dengan data user. Nah, kemudian data referensi Dapodik. Ini Ibu Bapak, fungsi dari pengkonekan, penyambungan data Dapodik ke sini. Jadi profil sekolah, data guru, data siswa, data kelas dan wali, anggota kelas, data mata pelajaran, data pembelajaran, data ekstrakurikuler, itu semuanya tinggal disingkan, dikonekkan, tinggal diambil. Ini tidak proses-proses, ini mau nunggu sesaat-sesaatnya sampai kapan. Karena apa? Karena saya belum mengkonekkan dengan salah satu data Dapodik, gitu. Tapi data-data ini asumsinya nanti akan terkonekkan. Masuk sendiri, gitu. Oke. Itu untuk data referensi Dapodik. Untuk data referensi lokal, nah ini dia lahan yang disiapkan oleh administrator ya Bapak. Input project dulu. Input penugasan project. Terus mapel muatan sekolahnya disesuaikan. Pembelajarannya disesuaikan. Mapping mapelnya disesuaikan. Prediksi saya Ibu Bapak, data referensi lokal inilah yang membutuhkan waktu yang lumayan signifikan bagi Ibu Bapak administrator untuk lakukan. Tapi ya itu, pada saat sudah jadi, ya ampun enaknya gitu. Nah, mengapa pada saat field-nya ini sudah jadi Ibu Bapak? Maka ya,
Guru sudah dengan enak menggunakan. Tahun ini oke, tahun depan oke. Tuh. Itu untuk data referensi lokal. Coba kita coba untuk yang coba saya lihat ya, data referensi lokal. Nah, ini misalnya kita input project, tambah project, maka di sini bisa ditambah project gambarannya Ibu Bapak. Lalu di sini jumlah project yang akan ditambahkan, tentu saja guru harus berkomunikasi dengan administrator, ya. Berapa project dalam semester yang akan ditambahkan. Misalnya ada 5 project, ya, maka ada 5 project ini ditambahkan. Kemudian temanya, pilih temanya. Misalnya tema yang Bhinneka Tunggal Ika. Fasenya tergantung dari Ibu Bapak sekalian jenjangnya. Mau fase yang mana? Misalnya kelas rendah kah? Kelas tinggi kah? Misalnya ini fase A. Misalnya nama proyeknya diisi. Deskripsi proyeknya diisi. Dan seterusnya sampai proyek kelima, Ibu Bapak. Misalnya. Ini saya isi dengan ala kadarnya misalnya. Kemudian jangan lupa proyeknya, diisi namanya. Ya. Kemudian deskripsinya. Nah, satu persatu. Kemudian setelah itu disimpan. Seperti itu gambarannya. Tapi tentu saja saya gagal menyimpannya karena belum lengkap semuanya saya isi, ya. Oke. Itu terkait dengan proyeknya. Nah, kemudian untuk input penugasan proyek sebagai gambaran, di sini adalah data tugas dari proyek dan capaian yang akan dinilai. Nah, di sini Ibu Bapak bisa melihat kelasnya dipilih, ya. Bagi administrator, karena saya belum memasukkan dapodik sekali lagi, jadi kelasnya belum bisa dipilih. Kelas yang mana, temanya apa, belum bisa dipilih. Ya. Ini asumsinya misalnya kelas 1, temanya apa, dan seterusnya dimasukkan. Kemudian berikutnya, mapel muatan sekolah. Nah, sama halnya, tambah mapel muatan sekolahnya, kode mapelnya, nama ringkasnya apa, dimasukkan satu persatu, kemudian disimpan. Lalu pembelajaran, ya, muatan sekolah, ya, ditambah pembelajarannya. Pilih mapelnya, pilih kelasnya, pilih guru mapelnya. Ya. Kemudian mapping mapelnya, tingkat pendidikannya, ya, kelas 1, K2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nanti misalnya ini kelas 6 misalnya. Tadi misalnya ini kelas 1. Nah, ini lihat nih. Misalnya ini mapelnya semuanya. Apakah betul ini? Kalau seandainya perlu dihapus atau tidak, nanti nomor urutnya di rapor, apakah betul seperti ini? Gitu. Nah, ini nama mapel di ledgernya apa?
Nama mapelnya di lapornya seperti apa? Nah, ini bisa dilakukan perubahan. Oke. Kemudian nanti pada saat mengolah nilai, nih, tentu saja akan sangat sulit bagi saya untuk memperlihatkannya, ya, karena kita belum lengkap menginputnya. Ya. Tapi ini juga nanti ada nilai rapor semesternya, asumsinya berdasarkan kelas, bisa dicek di sini. Kemudian mapelnya. Ya. Nanti kalau nilainya sudah dimasukkan, ada grafik nilai siswanya, baik per siswa bisa, per kelas bisa, ya, maupun per mapel juga bisa. Jadi bisa dilihat nanti ya, per mapelnya juga bisa. Kemudian untuk kehadiran juga bisa dilihat rekapnya di sini. Tanggal rapot juga bisa diinput, nanti ditambah di tanggal rapor. Ya. Kemudian ini adalah ledger dari nilai siswa. Ya. Bisa melihat ledgernya. Ya. Dipilih kelasnya, kemudian ditampilkan ledgernya. Ya, seperti ini nanti kira-kira ledgernya. Ya. Oke. Udah. Nama, nomor induk, nilai, kehadirannya, ekstranya, deskripsinya seperti apa. Ya. Tuh. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada cetak ledgernya langsung di sini, cetak rapornya di sini, dan ini kirim nilai ke Dapodik. Nah, seperti ini. Lalu tinggal klik sinkronisasi nilai ke Dapodik. Ya, setelah itu ini Ibu Bapak juga bisa membackup atau restore data. Begitu Ibu Bapak, ya, kurang lebih gambaran dari aplikasi e-rapor.